Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 14, pengantar modul 4. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Klik untuk melanjutkan. Selamat datang di pertemuan 14, pengantar modul 4. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa dalam persiapannya mempelajari modul 4. Mempraktikkan kiat-kiat memfasilitasi modul 4. Klik untuk melanjutkan. Pada modul 4, siswa-siswi akan berfokus pada peran dan posisinya dalam dunia sekitar, sehingga dapat berpartisipasi untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik dan inklusif bagi semua orang. Klik untuk melanjutkan. Persiapan-persiapan tersebut akan dilakukan siswa-siswi dengan mempelajari tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, strategi dalam perdamaian dan konflik, serta kepedulian lingkungan. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Pagi ini, Bu Ratna sedang mempersiapkan dirinya untuk memfasilitasi pembelajaran modul 4, menciptakan dunia yang lebih baik. Sebelum memfasilitasi pembelajaran modul 4, Bu Ratna harus mengetahui gambaran umum pertemuan untuk masing-masing dari keempat tema pertemuan. Apa yang harus aku persiapkan untuk mulai memfasilitasi pembelajaran modul 4 kepada siswa-siswi? Klik untuk melanjutkan. Untuk mengetahui gambaran umum pertemuan ini, terdapat beberapa pertanyaan yang bisa Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Saat mempersiapkan bahan ajar, Bu Ratna meluangkan waktunya untuk merenung sejenak. Bu Ratna mulai merefleksikan permasalahan-permasalahan terkini yang mempengaruhi orang-orang di mana dia tinggal dan bekerja, dan bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupannya. Permasalahan-permasalahan di sekolah sepertinya mempengaruhi kehidupanku. Klik untuk melanjutkan. Pagi, Bu Ratna. Sedang apa, Bu? Pak Asep. Pagi, Pak Asep. Ini loh, Pak. Besok saya akan memfasilitasi pembelajaran modul 4 tentang menciptakan dunia yang lebih baik. Saya sedang mencoba merefleksikan apa yang terjadi di lingkungan sekitar saya, Pak. Oh, tema pada modul 4 di pendidikan keterampilan hidup ya, Bu. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, saya pun melakukan refleksi dalam diri mengenai tema ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ke diri saya. Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan. Wah, terima kasih banyak Pak Asep atas sarannya. Pertanyaan-pertanyaan refleksi tersebut membuat saya lebih giat mempersiapkan diri sebelum memfasilitasi pembelajaran kepada siswa-siswi. Sama-sama, Bu Ratna. Sukses ya, Bu. Baik, Pak. Klik untuk melanjutkan. Setelah merenungkan dan berdiskusi dengan Pak Asep, maka Bu Ratna bersiap menentukan beberapa strategi agar siswa-siswi dapat menyelesaikan modul 4. Sebelum saya memulai memfasilitasi pembelajaran, sebaiknya saya mencari tahu terlebih dahulu kiat-kiat yang tepat. Klik setiap buku untuk informasi lebih lanjut. Klik untuk melanjutkan.
Pertanyaan apakah yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri sebelum mengajar modul 4? Pilih 3 jawaban yang tepat. Klik untuk melanjutkan. Di bawah ini, manakah strategi yang disarankan untuk mendukung siswa-siswi dalam menyelesaikan modul 4? Pilih 3 jawaban yang tepat. Klik untuk melanjutkan. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 14, pengantar modul 4. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Hak Asasi Manusia. Selamat datang di pertemuan 14 Hak Asasi Manusia. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengingat kembali contoh-contoh hak asasi manusia, mengingat kembali beberapa hak anak yang tercantum pada Konvensi Hak Anak, mengenal bagaimana ketidaksetaraan dan diskriminasi mencegah orang-orang menikmati hak asasi manusia mereka. Dewi, salah satu anak berusia 16 tahun baru saja lulus di bangku SMP, dinikahkan dengan seorang lelaki yang ia tidak kenal tanpa berdiskusi dan bertanya tentang perasaannya atau bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat atas nama dirinya. Bahkan Dewi tidak diinformasikan tentang konsekuensinya, padahal Dewi masih ingin untuk lanjut bersekolah. Siang Bu Ratna, Ibu sudah mendengar cerita Dewi, siswi yang baru saja lulus dari SMP kita yang kemarin menikah? Sudah, Pak. Saya sedih sekali mendengar ceritanya. Dewi masih 16 tahun loh. Apalagi ia masih ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA. Ya begitulah Bu, masih banyak orang tua yang membiarkan anak yang masih SMP atau SMA menikah. Padahal, usia mereka masih di bawah batas usia minimal menikah. Anak seusia Dewi pun masih memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan. Makanya nih Pak, sepertinya kita harus benar-benar memfasilitasi siswa-siswi dalam mempelajari hak asasi manusia. Kira-kira apa saja ya Bu yang harus kita sampaikan? Hak asasi manusia adalah hal-hal mendasar yang berhak kita peroleh terlepas dari siapa diri kita. Hak asasi manusia diibaratkan sebagai baju baja yang dapat melindungi kita dari kesedihan dan penderitaan. Hak asasi manusia membantu kita memenuhi potensi atau kekuatan dan kebutuhan untuk menjalani hidup yang aman dan bahagia. Hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori besar, yaitu sebagai berikut. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Pada tahun 1989, PBB termasuk Indonesia menyepakati satu hukum internasional yang disebut Konvensi Hak-Hak Anak PBB yang menetapkan hak-hak anak. Konvensi ini merupakan instrumen hak asasi manusia yang paling diakui secara universal, yang diratifikasi oleh setiap negara di dunia, kecuali 2 negara, dan konvensi ini mulai diberlakukan pada bulan September 1990. Apa saja isi konvensinya Bu? Konvensi ini menggabungkan berbagai hak asasi manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya terkait anak-anak ke dalam dokumen tunggal
dan menekankan agar hak asasi manusia dihargai dan dilindungi bagi setiap anak, yaitu setiap orang berusia di bawah 18 tahun. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Oh iya Pak Justinus, hak asasi merupakan hak yang mendasar atau inheren, tapi sayangnya tidak semua orang dapat menikmati hak asasi mereka secara adil atau setara. Ada beberapa faktor yang sering menjadi penghalang atau penentu terpenuhi atau tidaknya hak asasi manusia, yaitu pendidikan, gender, tingkat kesejahteraan, disabilitas, kelas atau kasta, suku atau daerah asal, atau indigeneity, dan seksualitas. Padahal pada prinsipnya, kita berhak memperoleh hak asasi kita terlepas dari siapa diri kita. Maka, penting bagi kita untuk memastikan semua orang dapat menikmati hak asasi mereka, terutama bagi orang-orang yang tidak dapat menikmati hak asasi mereka karena diskriminasi atau kondisi yang tidak menguntungkan. Kita semua harus bersikap dengan cara yang menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Manakah di bawah ini yang termasuk ke dalam contoh-contoh hak-hak sosial? Pilih 3 jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan isi konvensi hak-hak anak? Pilih 1 jawaban yang tepat. Manakah di bawah ini faktor-faktor yang sering menjadi penyebab seseorang mendapatkan diskriminasi atau tidak dapat menikmati hak asasinya? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 14, Hak Asasi Manusia. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 15, Kesetaraan Gender. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 15, Kesetaraan Gender. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam memahami pengertian dari istilah gender, mendefinisikan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan gender, menggambarkan bagaimana peran dan norma gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Bu Ratna, bagaimana proses pemilihan ketua OSIS tahun ini, Bu? Ramai, Pak. Kandidat yang maju kali ini cukup berimbang keterwakilannya. Laki-laki, perempuan, siswi dengan disabilitas, siswa dari daerah, demikian juga dari kelas junior ada yang maju. Seru ya, Bu. Menurut Ibu, bagaimana peluang kandidat perempuan untuk terpilih? Peluangnya sama dengan kandidat lain, Pak. Karena siswa-siswi akan memilih berdasarkan kemampuan kandidat membuat perubahan yang lebih baik, bukan karena jenis kelaminnya. Wah,
Bagus itu, Bu. Sebelum memahami mengenai istilah gender, isilah asosiasi kata berikut ini sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Petunjuk pengerjaan. Jika Anda berpikir kata tersebut mengingatkan diri Anda terhadap seorang remaja laki-laki, checklist di kotak laki-laki. Jika Anda berpikir kata tersebut mengingatkan diri Anda terhadap seorang remaja perempuan, checklist di kotak perempuan. Jawablah semua pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Kita sering mengasosiasikan kata-kata tertentu, termasuk pilihan pekerjaan, perasaan, warna, pilihan mata pelajaran, dan lain-lain terhadap remaja laki-laki atau perempuan. Hal ini sebenarnya aneh, karena hal-hal tersebut dapat berlaku bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Gender sering identik dengan jenis kelamin, tetapi gender sebenarnya merujuk pada kepercayaan dan sikap dalam masyarakat terhadap bagaimana kita diharapkan berperan atau berperilaku sebagai laki-laki atau perempuan. Seperti contoh pemilihan ketua OSIS tadi, kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengubah pandangan dan konsep budaya, norma, dan sosial yang berdasarkan pada keadilan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Iya, benar sekali Bu Ratna. Pak Asep, sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata berani dengan laki-laki. Berikut juga dengan kata merah muda, mengingatkan kita terhadap perempuan. Iya, benar sekali Bu Ratna. Asosiasi kata tersebut merupakan contoh dari peran dan norma gender. Apakah yang dimaksud dengan peran dan norma gender? Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Berikut ini merupakan contoh lain dari peran dan pandangan sosial yang secara khusus diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan di lingkungan keluarga dan tempat kerja. Klik setiap karakter untuk informasi lebih lanjut. Peran dan norma tadi berasal dari kepercayaan dan perilaku yang dimiliki orang-orang terhadap bagaimana laki-laki dan perempuan harus bersikap. Karena itu, peran dan norma gender antar negara dan antar generasi dapat berubah. Sebagai contoh untuk sikap, biasanya perempuan tidak diperkenankan untuk keluar pada malam hari, sedangkan laki-laki boleh saja. Sebagai contoh untuk peran gender, ekspektasi terhadap peran yang bisa dijalankan oleh perempuan pada generasi orang tua mereka mungkin sedikit berbeda dari ekspektasi yang dimiliki oleh generasi sekarang ini. Dahulu, profesi perawat biasanya didominasi oleh perempuan. Tetapi, sekarang baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi perawat. Selanjutnya, kita akan menggunakan istilah norma sosial dan ekspektasi atau harapan terhadap peran atau tanggung jawab seseorang berdasarkan nilai atau prinsip keadilan. Norma sosial dan ekspektasi atau harapan terhadap peran atau tanggung jawab seseorang seharusnya didasari oleh minat, bakat, dan keinginan seseorang, bukan jenis kelaminnya. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat terkait standar perilaku berdasarkan jenis kelamin ini dapat menjadi hal yang merugikan jika membatasi kesempatan dan mengakibatkan diskriminasi. Nah, jadi semua orang memiliki hak yang sama
apapun jenis kelaminnya. Sehingga diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Iya, benar, Pak. Itu sudah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Peran dan pandangan sosial merupakan bagian penting dari identitas kita. Lihat kembali pertemuan 2, identitas saya. Meski terkadang peran dan norma gender juga dapat bersifat negatif dan merugikan. Peran dan pandangan sosial dapat bersifat negatif dan merugikan ketika membatasi pilihan dan kesempatan hidup kita. Sebagai contoh, seorang perempuan terpaksa menjadi guru ketika sebenarnya ia ingin menjadi seorang pengacara, atau tidak boleh berolahraga meskipun ia sungguh-sungguh ingin melakukannya. Orang-orang dibuli atau disakiti karena tidak mengikuti peran dan norma gender yang tepat. Sebagai contoh, ketika seorang remaja perempuan mengalami bully atau perundungan ketika ingin berolahraga atau bercita-cita menjadi seorang insinyur. Mengakibatkan orang didiskriminasi, sebagai contoh, kegiatan tertentu hanya tersedia untuk laki-laki atau perempuan. Misalnya, kelas memasak hanya untuk perempuan. Mengakibatkan ketidaksetaraan pandangan sosial, di mana ketika satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau bernilai dari yang lain. Begitu kiranya mengenai kesetaraan gender. Apakah sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan pengertian gender adalah pilih satu jawaban yang tepat. Ketika orang-orang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan atau fungsi tertentu lebih sesuai untuk remaja laki-laki atau perempuan tanpa alasan yang kuat, kalimat tersebut merupakan definisi dari pilih satu jawaban yang tepat. Di bawah ini merupakan dampak negatif dan merugikan dari stereotip peran dan norma gender, kecuali pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 15, kesetaraan gender. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.